Maka jangan sendirian Pak, karena banyak nanti orang masuk neraka gara-gara dosa yang dibuat ketika sendirian. Maka berjamaahlah, ibu-ibu berjamaahlah, jangan sendiri-sendiri. Kita punya musuh dua, satu dari dalam diri, satu dari luar diri. Musuh dari dalam diri itu hawa nafsu kita, syahwat kita. Dia kuat tapi bodoh. Dari luar diri kita itu iblis laknatullah alaihi dan para pengikutnya syaitan minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Dia lemah tapi cerdik. Syaitan itu cerdik. Kalau syaitan, iblis, dia featuring sama nafsu, bahaya. Kolaborasi dia, kolaps. Tumbang kita Pak. Mana yang lebih berbahaya? Musuh di dalam rumah apa di luar rumah? Satu ekor ular di dalam rumah itu lebih berbahaya daripada 1000 ekor ular di luar rumah. Nah, maka syahwat ini perlu dijaga hadirin sekalian. Dengan cara apa? Duduk berjamaah, kemana-mana berjamaah. Jangan sendiri-sendiri. Macam-macam idenya sendirian tuh Pak. Ini bapak-bapak ini kalau udah sendirian di rumah aneh-aneh pikirannya. Betul nggak Pak? Bisa sholat tahajud sendirian. Kalau bapak-bapak ya, bersih-bersih, nyuci baju. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi kata Rasulullah SAW, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan. Hidup itu semua tipu-tipu. Di luar itu semua sementara. Ada pemain itu bukan kata kita. Itu betul betul. Sungai bukan tempat tinggal kita. Nanti ada tempat yang akan kita tinggalkan. Perbaiki hati. Karena wanita ini semakin tua, semakin cantik ruhnya. Ruhaniat wanita ini semakin tua makin cantik Pak. Kalau jasadnya, mohon maaf ya, nggak bisa ditoleransi Pak. Ini gravitasi bumi soalnya Pak. Kendor sana, kendor sini, keriput sana, keriput sini, nggak bisa ditahan. Makanya laki-laki yang saleh, dia memandang istrinya bukan jasadnya, dia pandang ruhnya. Karena hakikat cinta itu nanti di surga, bukan di dunia. Hakikat pernikahan di mana? Di surga. Ya Pak. Itulah. Inilah sunnah Pak. Saya bicara sunnah nih. Makanya baiti jannati kata Nabi, rumahku surgaku. Itu bukan rumah yang mewah seperti rumah kita, ada karpet tebalnya, ada AC spring bednya Pak. Rumah Nabi beralaskan tanah hadirin sekalian. Tidak ada apa-apa di rumah Nabi, tapi ada Allah di rumah Nabi. Ada wanita surga, ada calon ratu bidadari surga, wanita soleha. Satu orang wanita soleha kata Nabi lebih baik daripada 70 orang wali Allah. Nah, main-main Pak. Perempuan ini kalau soleha, luar biasa Pak. Tapi satu orang wanita yang jahat lebih jahat daripada 1000 orang laki-laki yang jahat. Hati-hati juga Pak. Maka perempuan harus dikenalkan agama. Ya Bunda ya. Nah, makanya itulah perlu sunnah di dalam rumah tangga kita. Hidupkan ta'lim di dalam rumah. Undang malaikat datang ke rumah kita. Kalau kita bacakan ayat Al-Quran, kita bacakan hadis Nabi di dalam rumah, maka malaikat akan mengurumuni rumah kita. Kalau malaikat sering datang ke rumah kita, insya Allah sifat taatnya malaikat akan menular ke seluruh ahli rumah. Amin. Maka itulah hadirin mulia. Sunnah dihidupkan, sholat dihidupkan. Wanita sholatnya di mana? Kalau ke masjid tak boleh dilarang Pak. Bantum punya istri mau ke mall boleh dilarang. Kau jangan ke mall, nanti abang antar, boleh. Mau pergi ke pasar boleh dilarang. Mau pergi ke rumah temannya boleh dilarang. Tapi kalau dia bilang bang aku mau ke masjid, tak boleh kita melarang. Maka nih ibu-ibu yang di masjid ini insya Allah calon ratu bidadari semua. Amin. Rasulullah SAW hadirin mulia mengajarkan kita untuk berakhlak mulia, untuk berakhlakul azimah. Ya. Sama wanita Nabi ajarkan kelembutan. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu Amirul Mukminin. Sayyidina Umar itu singa padang pasir. Satu hari sahabat datang ke rumah Sayyidina Umar mau curhat. Sahabat Nabi mau curhat datang kepada Umar karena istrinya cerewet. Aku ngadu kepada Umar dulu lah. Sampai di depan rumah Sayyidina Umar,
dia melihat Sayyidina Umar sedang diomelin istrinya, dan beliau hanya duduk diam, angguk-angguk dan tersenyum. Tak dibalas, tak dibantah, karena cerdas. Orang cerdas dia tahu kalau ada petir menyambar, tak usah ikut teriak, karena petir itu akan berhenti pada waktunya. Saya mau tanya, Bunda, Ayahanda, Ustadz, Pak Gubernur, kenapa sunnahnya dikorbankan ketika Idul Adha itu kambing jantan, Pak, bukan kambing betina? Tahu nggak? Ada hikmahnya itu. Kenapa kambing jantan yang disuruh Nabi korbankan, bukan kambing betina? Karena memang terbukti kambing betina ini jangankan dikorbankan, disalahkan pun tak mau, Pak. Betul, Pak. Tak mau dia. Dia belok kanan, sennya kiri, Pak. Itu pun tak bisa disalahkan. Makanya, Pak, kalau berhadapan dengan mereka kaum Hawa ini, diam, tersenyum, katakan betul deh. Selesai masalah. Abang yang salah rupanya, minta maaf. Begitu dari tadi ya, Pak. Jangan berdebat sampai kiamat gak selesai. Insya Allah ya. Kalau sudah begitu, terbentuklah wanita solehah di rumah kita, istri solehah. Ini istri ini Pak Gubernur, kritikus terpedas, namun supporter siap mati. Betul gak, Bunda? Kami kaum laki-laki ini nggak kuat kalau dikritik perempuan, Pak. Tapi kalau kita diganggu orang, Pak, dia kejar itu orang, Pak. La ilaha takbir katanya. Itulah wanita. Kita perlu wanita. Ini yang jomblo-jomblo nih, Pak, kalian jangan sendirian. Nabi Adam alaihissalam di surga, di surga sendirian, makanannya makanan surga, pakaiannya pakaian surga, rumahnya istana surga, tapi tak ada istri. Galau, Pak, gelisah Nabi Adam alaihissalam. Maka jangan sendirian, Pak, karena banyak nanti orang masuk neraka gara-gara dosa yang dibuat ketika sendirian. Maka berjamaahlah, ibu-ibu berjamaahlah, jangan sendiri-sendiri. Kita punya musuh dua, satu dari dalam diri, satu dari luar diri. Musuh dari dalam diri itu hawa nafsu kita, syahwat kita. Dia kuat tapi bodoh. Dari luar diri kita itu iblis laknatullah alaihi dan para pengikutnya, syaitan, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Dia lemah tapi cerdik. Syaitan itu cerdik. Kalau syaitan, iblis, dia featuring sama nafsu, bahaya. Kolaborasi dia, kolaps. Tumbang kita, Pak. Mana yang lebih berbahaya? Musuh di dalam rumah apa di luar rumah? Satu ekor ular di dalam rumah itu lebih berbahaya daripada 1000 ekor ular di luar rumah. Maka syahwat ini perlu dijaga, hadirin sekalian. Dengan cara apa? Duduk berjamaah, kemana-mana berjamaah. Jangan sendiri-sendiri. Macam-macam idenya sendiri itu, Pak. Ini bapak-bapak ini kalau udah sendirian di rumah, aneh-aneh pikirannya, Pak. Betul nggak, Pak? Bisa sholat tahajud sendirian, kalau bapak ya bersih-bersih, nyuci baju. Kalau sendirian di rumah baca Quran. Betul nggak tuh, Pak? Enggak rupanya. Maka jangan sendirian, berjamaahlah, sholat berjamaah. Dan paling penting itu 5 waktu di masjid berjamaah, Pak. Saya ingatkan, Pak, Rasulullah mengancam, kata Nabi, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda, lalu kuperintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, dan aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Siapa mulai hari ini? Ini semuanya, Pak, berjanji ya. Mau berjanji, Pak, ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan sholat 5 waktu berjamaah di masjid sampai mati. Udah janji ini, Pak Gubernur. Aduh, bisa dirubah nggak, Ustaz? Ya nggak bisa, udah terucap. Kok lama kali, Bang, sampai mati? Kalau besok mati, sampai besok saja. Jangan sampai angan-angan melewati batas umur. Dunia ini tak lama, sementara saja.
Minggu lalu ada anak-anak remaja minta izin sama mamanya, sama ibu papanya, "Ma, aku mau nonton bola, Ma." Pergilah nak, dikasih uang belanja, tahu-tahu yang pulang jenazah anaknya. Ya. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak, tapi urusan kematian kadangkala lebih duluan cucu daripada kakek. Waspadalah, 70 kali malaikat maut setiap hari menatap wajah kita, setiap hari. Maka orang cerdas adalah orang paling banyak mengingat mati. Ya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya.